Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khatalima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, karunia, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut hari ini, malam hari ini kita masih bisa hadir dalam majlis rutin kita, di majlis yang mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bacakan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatalima rahimakumullah, tempat terasa kita sudah berada di penghujung bulan Syaban, minggu terakhir mungkin. Dan malam hari ini kita akan baca satu firman Allah. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka tema kita malam hari ini adalah Fadlus Siyam, keutamaan berpuasa, yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka surat Al-Baqarah yang sudah sering kita baca, Al-Baqarah 183. Terima kasih Mas. Silakan dibuka Al-Baqarah 183. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan tilawah kita. Amin ya rabbal alamin. Khatalima rahimakumullah, ayat tadi adalah ayat yang sering kita dengar
bahkan mungkin sudah kita hafal. Ayat ini memerintahkan kepada kita tentang kewajiban saum Ramadan, perintah berpuasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir. Kutiba alaikumus siyam, telah dipardukan kepada kalian, atas kalian, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang sama setelahnya, di sana juga Allah katakan, wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu adalah lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Jadi kata lima rahimahumullah, dalam ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa puasa itu ternyata lebih baik, salah satu ibadah yang terbaik, sehingga Allah perintahkan untuk bersegera melakukan puasa itu sendiri, terutama puasa Ramadan. Setelah Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan beberapa ayat tadi yang kita baca tentang puasa, dan puasa lebih baik daripada yang lainnya, dalam ayat yang lain juga Allah ingatkan supaya kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Baik perintah ini untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam surah Al-Ahzab misalnya Allah katakan ayat 35. Di sana Allah sebutkan tentang puasa juga. Was-saimin was-saimat wal hafizin wal hafizat wal hafizina furujahum wal hafizati wad dzakirina Allah katsiran والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, was-saimina was-saimat, orang-orang berpuasa baik laki maupun perempuan, ya. Begitu juga wal hafizina furujahum, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Begitu juga yang perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, wal hafidina furujahum wal hafizat. Lalu wadzakirina Allah katsira, mereka-mereka yang senantiasa menyebut Allah, banyak berzikir, banyak menyebut Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat. Apa balasan dari Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan bagi mereka ampunan. Ya. Jadi dengan puasa itu Allah persiapkan, Allah berikan ampunan bagi mereka dan balasan yang besar. Jadi orang yang puasa, orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, orang yang senantiasa berzikir, ya, itu Allah siapkan bagi mereka ampunan.
ampunan dan pahala yang besar. Sudah dapat ampunan dari Allah, lalu dia juga mendapatkan pahala yang agung, yang besar. Nah, jadi malam hari ini kita akan coba mengkaji tentang keutamaan puasa itu sendiri. Kita akan baca beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga ayat maupun hadis ini membuat kita semakin semangat untuk berpuasa, semakin semangat untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Ya, mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani. Karena puasa Ramadan ini tidak hanya fisik yang harus kita siapkan, tapi ruhiyah kita juga harus kita persiapkan. Jadi jasmani dan rohani kita harus kita persiapkan. Nah, keutamaan puasa ini sangat banyak disebut dalam hadis. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim misalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berpuasa pada satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan jauhkan baginya bidzalikal yaum wajahnya anin nar, dari api neraka 70 kharifah. 70 kharifah itu bermakna 70 sanah, 70 tahun. Subhanallah. Jadi ini keutamaan puasa. Jadi Allah akan jauhkan darinya, akan Allah jauhkan wajahnya dari siksa api neraka selama berapa puluh tahun? 70 tahun. 70 kharifah. Jadi ini yang harus membuat kita semakin bersemangat berpuasa. Jadi kalau kita lihat ini Rasulullah sebutkan puasa, ya, puasa yang dilakukan karena memang mengharapkan ridha Allah, fi sabilillah, fi sabilillah. Jadi puasa Ramadan ini adalah puasa yang betul-betul kita lakukan karena mengharapkan balasan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, fi sabilillah, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa dalam satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan jauhkan baginya pada hari itu wajahnya dari siksa api neraka selama 70 tahun. Subhanallah. Oleh karenanya di antara keutamaan puasa min fadail as-siyam, min fadail as-siyam, di antara keutamaan puasa itu ikhwah fillah, pertama annahu wiqayatun lil 'abdi min 'adzabillah yaumal qiyamah. Puasa itu nanti akan menjadi tameng. Wiqayah itu penjaga, ya, menjadi penjaga bagi seorang hamba atau pelindung. Mungkin bahasa kita pelindung. Kalau orang berantem itu ada tamengnya, itu apa namanya? Pelindung kan? Ya, tameng mungkin ya, pelindung. Jadi puasa itu annahu wiqayatun lil 'abdi, menjadi pelindung bagi seorang hamba min adzabillah, dari azab Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini pertama. Jadi kalau kita puasa karena mengharap ridha Allah, maka puasa itu nanti akan menjadi pelindung kita dari azab Allah pada hari kiamat. Ya, sebagaimana Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas siyamu junnatun
yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Kata Rasulullah, innamas siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu junnah, tameng, pelindung, ya, perisai. Silahkan antum terjemahkan yang gampang. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang mana nanti dia akan menjadi pelindung seorang hamba, ya, dari api neraka. Kapan itu? Huwali wa ana ajzibi, tentu pada hari kiamat. Sehingga Rasulullah mengatakan, dan ini disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW, kata Allah, huwali wa ana ajzibi, dia itu milikku dan aku yang memberikan balasan jaza pahala. Itu kata Allah. Jadi memang puasa itu adalah puasa yang memang hanya Allah yang tahu kualitas puasa kita. Jadi orang bisa berbohong, bisa jujur dan tidak jujur, itu sulit kita tebak, tapi Allah tahu. Jadi Allah katakan puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Jadi ini hadis pertama yang mengatakan bahwa puasa itu sendiri akan menjadi tameng, menjadi pelindung, penjaga, ya, bagi seorang hamba dari siksa api neraka pada hari kiamat. Subhanallah. Sehingga Allah katakan huwali wa ana ajzibi, dia adalah milikku dan saya akan berikan langsung pahala. Maka puasa ini ikhwafillah adalah satu ibadah yang memang dari pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang luar biasa, yang tidak bisa direkayasa. Orang bisa berbohong tapi ya Allah tetap tahu. Bisa saja orang minum, orang tidak tahu kalau dia sudah minum, pura-pura dia puasa berudah. Jadi memang puasa ini mengajarkan kita kejujuran. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan puasa itu milikku dan aku yang kasih pahala. Ya, jadi karena bisa jadi orang berbohong. Malam dia sahur, berangkat ke tempat kerjaannya, di jalan dia nggak puasa, bisa saja pulang, ya, pura-pura puasa, ikut berbuka sama anak dan istrinya. Nggak ada yang tahu itu. Maka puasa ini ibadah rahasia memang. Maka nilai pahalanya besar sekali. Dia bisa menjamin seorang hamba dari siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Taib. Yang berikutnya, annahu tariqun 'azimun ilal jannah. Puasa ini adalah jalan yang sangat agung yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Umamah, dia mengatakan qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku katakan, murni bi amalin yudkhiluni al jannah. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku dengan satu amalan yang kalau aku lakukan amalan itu yudkhilunil jannah, bisa menghantarkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan aku lakukan amalan itu, maka aku bisa masuk surga. Qala, Rasulullah bersabda, alaika bis-shaum. Kata Rasulullah, wajib atasmu berpuasa. Atau kalau bahasa kita, kalau anda ingin amalan yang bisa masukkan anda ke dalam surga, berpuasalah. Di bahasa gampangnya, alaika bis-shaum, berpuasalah. Fa innahu la adlalah. Kata Rasulullah, karena puasa itu tidak ada lagi bandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Subhanallah. Jadi kalau mau banding-banding dengan ibadah yang lain itu nggak ada bandingannya kalau bahasa kita. Nggak ada yang sebanding
dengan puasa itu. Kemudian summa ataitu saniyah. Kemudian sang sahabat ini penasaran lagi, kasih sayang lagi yang berikutnya apa lagi ya Rasulullah? Kalau bahasa kita, ada lagi enggak yang lain? Kata Rasulullah, faqala li alaika bisyam. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan, kau puasa. Ya. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, kata Rasulullah, maka berpuasalah. Ada lagi kata sahabat Umamah, ada lagi enggak Rasulullah? Kata Rasulullah, alaika bisyam. Kata Rasulullah berikutnya, berpuasa saja, puasa saja. Ya, subhanallah. Ini riwayat dari Abi Umamah. Ini menunjukkan betapa puasa itu memiliki ya nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Rasulullah berulang mengatakan puasa. Kalau ingin Anda masuk surga, maka berpuasalah. Nah, ini kita bicara tentang keutamaan puasa. Walaupun nanti ada lagi hadis-hadis yang lain yang kita temukan tentang amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Disebutkan riwayat yang lain juga, antaranya sholat. Ada juga. Tapi ini Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita tentang keutamaan puasa itu sendiri. Ya, yang tidak mengalahi ibadah-ibadah yang lain. Karena banyak orang hari ini juga berpuasa ya setengah-setengah. Tidak semangat ibadah puasa. Ya mungkin karena tadi faktor ruhiyahnya, faktor iman. Maka yang disentuh oleh Allah dalam ayat tadi memang iman. Ya. Ada banyak orang sehat tapi kalau imannya keropos dia nggak kuat puasa, Pak. Ya, tidak penting, tidak harus jasmaniahnya yang sehat, tapi rohiyahnya juga harus sehat, rohaniyahnya harus sehat. Nah, jadi dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, karena kita malam ini akan baca hadis-hadis tentang puasa saja, yang keutamaan puasa, supaya ini menyemangati kita untuk beribadah, persiapkan diri kita tentang puasa Ramadan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu di mana pintu itu disebut ar-rayyan, namanya pintu Rayyan, ar-rayyan. Ternyata pintu surga itu banyak. Ya, karena surga itu juga banyak, dari tingkatan yang paling rendah pada tingkat paling tinggi. Ya, mau tingkat yang mana? Rendah atau paling tinggi? Ya? Kayaknya yang rendah juga masih enak gitu ya. Yang penting surga gitu. Tapi boleh nggak minta surga paling tinggi? Boleh. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau minta surga itu jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Jadi minta yang paling tinggi bila perlu. Cuma kalau minta paling tinggi tapi ibadah, kualitas ibadahnya nggak jelas, ya malu juga kan gitu. Tapi boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan dengan minta surga yang paling tinggi itu kita semakin semangat ibadahnya gitu loh. Ya, Rasulullah saja kalau minta surga minta paling tinggi. Padahal Rasulullah dijamin surga. Kata Rasulullah, ya, Allahumma inni as'aluka al-'ula minal jannah. Ya Allah, aku minta surga yang paling tinggi. Nah, orang beriman itu surganya paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Minta surga yang paling tinggi. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau minta surga. Nah, kata Rasulullah, dalam surga itu ada satu pintu. Jadi pintu surga itu banyak. Ya. Karena surga itu pun banyak. Disebut pintunya adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Yang mana melalui pintu Ar-Rayyan ini nanti
yang akan masuk adalah khusus mereka-mereka yang berpuasa. Jadi pasukan yang rajin puasa itu nanti pintunya surga, pintu surganya nama Ar-Rayyan. Atau orang-orang yang berpuasa itu namanya, pintu surganya namanya Ar-Rayyan. Dia masuk pada hari kiamat melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ganda ada lagi yang bisa masuk selain mereka dari pintu itu, khusus. Jadi ini diperlakukan khusus. Ya, tidak ada lagi yang lain bisa masuk, enggak ada. Pokoknya ini Ar-Rayyan khusus buat mereka yang berpuasa. Ya. Yuqalu, lalu dikatakan kepada mereka, aynas saimun. Begitu pintu Ar-Rayyan ini dibuka, lalu dikatakan, aynas saimun, mana orang-orang yang berpuasa dulu tuh. Ya. Jadi dipanggil orang-orang yang berpuasa itu, dipanggil oleh Allah, oleh para malaikat. Mana wahai orang-orang yang puasa itu, mana dia? Lalu fayakumuna, mereka bangkit. Orang-orang yang berpuasa ini bangkitlah mereka, karena mereka dipanggil untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Fayakumun la yadkhulu minhum ahadun ghairum, la yadkhulu minhu ahadun ghairum, dan tidak akan ada yang bisa masuk satupun di antara yang lain daripada mereka kecuali mereka. Jadi tak satupun orang bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, begitu faida dakhalu ughliqa. Begitu mereka dipanggil, mereka bangkit, bangun, masuk dari pintu Ar-Rayyan itu. Begitu mereka sudah masuk, Allah tutup lagi itu pintu. Jadi ditutup lagi. Begitu mereka sudah masuk, orang-orang berpuasa ini ughliqa, lalu ditutup lagi pintu Ar-Rayyan itu. Subhanallah. Begitu Allah memuliakan. Ya, falam yadkhulu minhu ahadun. Lalu tidak ada yang lagi yang bisa masuk dari pintu itu. Ya, subhanallah. Jadi ini bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang berpuasa. Jadi mau enggak harus semangat kita berpuasa, insyaallah. Ya. Jangan sampai setengah hati kita berpuasa. Jadi semangat ibadahnya, semangat puasanya, insyaallah. Jadi Allah muliakan mereka, ya, melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang tidak akan pernah bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau baca hadis ini saya teringat dengan keutamaan orang yang sabar juga, ya. Orang yang sabar itu nanti juga masuk surga itu juga melalui pintu khusus. Ya, dipanggil orang-orang yang sabar itu. Dan bahkan orang-orang yang sabar dan puasa ini juga mentarbiah kita, mendidik kita untuk jadi orang sabar. Jadi orang-orang sabar itu juga nanti dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surga. Ya, ternyata dia masuk surga belum hisab. Ya, sampai protes para malaikat, ditanya, ente mau kemana ini, kalian mau kemana? Kata orang-orang sabar, saya masuk surga. Subhanallah. Jadi para malaikat protes, kenapa kalian mau masuk surga, bukankah belum hisab? Kata malaikat, iya kami memang sudah disuruh masuk surga. Lalu malaikat bertanya, memang dulu waktu di dunia kalian tuh sabar kenapa? Sabar kenapa sehingga Allah suruh kalian masuk surga belum hisab padahal? Kata mereka, karena dulu saya sabar dalam taat kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Subhanallah. Jadi ternyata Ramadan itu juga mendidik kita untuk sabar. Sabar dalam taat kepada Allah, menahan haus, menahan lapar, dan sabar untuk meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Dan ternyata nilai sabar itu pun besar sekali pahalanya, apalagi dibarengi dengan puasa ini. Dan memang puasa itu mengajar kita untuk sabar memang. Maka pantas kalau Allah dalam ayatnya mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di sabar itu ya sampai tidak terhitung pahalanya. Ya, orang-orang sabar itu nanti masuk surga itu sebelum hisab sudah masuk surga dia. Subhanallah. Dan mudah-mudahan juga kita masuk orang-orang yang sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan puasa ini memang mentarbiah kita untuk sabar dalam hal itu.
Nah, yang kata lima rahimahullah. Yang berikutnya keutamaan puasa ini juga min fadail as-siyam anna as-siyam yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Subhanallah. Puasa ini juga nanti akan memberikan syafaat. Akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu nanti akan memberikan syafaat, pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Kalau bahasa kita ya pertolongan, yang mana saat itu kita sangat butuh pertolongan. Dan nanti yang bisa memberikan syafaat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga puasa, begitu juga Quran disebutkan dalam hadis. Nah, tapi mereka memberikan syafaat karena ada izin Allah dulu. Tadi mendapatkan izin dari Allah, lalu mereka memberikan syafaat. Termasuk puasa ini. Ya, disebutkan dalam hadis ini. Ya, di sini disebutkan dalam hadis ini bahwa puasa itu nanti akan berikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang melakukan puasa. Sahibu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis dari Abdullah bin Umar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu wa yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi kata Rasulullah as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah lil 'abdi yaumal qiyamah. Dari puasa dan Al-Quran dua. Puasa dan Al-Quran yasfa'ani, dua-duanya nanti akan berikan syafaat lil abdi, bagi seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Quran, puasa dan Quran. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, nanti puasa ini akan ngadu, melapor kepada Allah. Dia datang menghadap kepada Allah, puasa menghadap kepada Allah, dia mengatakan ai rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahari fasaffi'ni fihi. Dia ngadu kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya aku dulu, kata puasa, aku dulu telah mencegah mereka dari makan dan syahwat pada siang hari, maka fasaffi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Subhanallah. Jadi salah satu alasan puasa ini datang mengadu kepada Allah untuk minta supaya diizinkan berikan syafaat. Kenapa? Karena dulu si hambamu ini puasa, di siang hari dia meninggalkan makan dan minum, di siang hari dia meninggalkan syahwat semata-mata karena mengharapkan ridhamu, maka hari ini ya Allah, hambamu ini untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu kata puasa. Wa yaqulul Qur'an, lalu Al-Quran pun berkata, mana'tuhu nauma bil laili, saya mencegah dia untuk tidur pada malam hari. Fasaffi'ni fihi, oleh karena ya Allah, kata sang Quran, berikan aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Qala fayasfa'ani, maka dua-duanya baik puasa maupun Quran ini diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kata lima rahimakumullah, jadi ini keutamaan dari puasa ya dan Quran. Dan memang kalau kita lihat di dalam salah satu hadis yang menyebutkan misalnya tentang keutamaan membaca Al-Quran juga banyak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak di yaumul qiyamah Quran itu akan berikan syafaat. Subhanallah. Jadi kata lima rahimakumullah, kalau kita baca ayat-ayat Allah yang bercerita tentang hari kiamat,
Bayangkan pada hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu nanti orang lari dari keluarga, dari istrinya, dari anaknya, dari kerabatnya, dari sahabatnya, lari semua. Orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu pada saat itu yang kita butuhkan apa? Pertolongan, syafaat. Dan saat itu betapa bahagianya kalau yang datang pada saat itu, di saat kita butuh pertolongan, bantuan, lalu Quran ini datang berikan syafaat. Lalu puasa itu datang berikan syafaat. Subhanallah. Dan itulah menjadi harapan kita. Ya. Jadi puasa ini juga akan berikan syafaat, Quran itu juga akan berikan syafaat. Maka nanti di bulan suci Ramadan, jadi perbanyak tilawah, perbanyak baca Quran. Yang diperbanyak adalah baca Quran, sehingga para ulama itu banyak menyebutkan wirid yang paling mulia, yang paling bagus, ya, yang paling besar nilainya dalam bulan suci Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi jangan lewatkan Ramadan kita kecuali kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai lebih banyak yang lain. Kenapa? Karena nilai baca Quran di bulan suci Ramadan itu tidak ada bandingannya. Para ulama salafus saleh kalau bulan suci Ramadan itu rata-rata meninggalkan aktivitas yang lain. Mereka fokus dengan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita juga usahakanlah, ya, sesibuk apapun kita, sesibuk apapun, insya Allah pasti kita bisa. Tidak ada kata tidak bisa kecuali kalau kita malas. Tapi kalau kita berpikir untuk akhirat kita, insya Allah pasti bisa. Jadi seberapapun upayakan untuk membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan itu. Syukur-syukur kalau bisa khatam sekian kali. Kan pernah sering saya sampaikan di sini, ya, Imam Syafi'i itu kalau bulan suci Ramadan khatamnya sampai 60 kali. Itu Imam Syafi'i, ya. Jadi nggak tahu gimana bacanya, Allahu a'lam. Tapi sampai 60 kali bisa khatam. Jadi jangan pikir, jangan samakan dengan kita, gitu ya. Ya, jangan samakan dengan kita. Imam Syafi'i itu dalam satu riwayat bulan suci Ramadan itu bisa khatam sampai 60 kali. Ya, ya, karena kalau orang sudah hafal bagus, ya membaca Quran itu nggak terasa, ya nggak terasa. Kita yang nggak hafal baru terasa, gitu ya. Ya kalau mereka sholat 1 rakaat 2 juz nggak terasa, tapi kita terasa karena kita nggak hafal, gitu ya. Jadi kalau bisa khatam sampai 60 kali ya bisa, karena karamahnya juga, ya. Ya, Rasulullah saja dalam 1 rakaat bisa 5 juz. Ya, dari Baqarah, Ali Imran, An-Nisa baru ruku. Nah, berapa juz itu? Ya, jadi bisa. Bahkan Utsman bin Affan dalam satu riwayat bisa khatam dalam 1 solat. Ya, kita nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya, sepertinya susah ya. Tapi paling tidak kita bacalah, ya, karena memang tidak akan pernah sama kualitas iman kita dengan para sahabat, para salafus saleh. Tapi paling tidak kita ada upaya lah untuk itu, ya, untuk menyemangati diri, gitu ya. Nah, Imam Qatadah pernah saya sampaikan juga di sini, ya, kalau 10-20 awal Ramadan bagi beliau 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kalau udah masuk 10 terakhir setiap hari khatam, gitu ya. Nah, itu Imam Qatadah. Jadi kenapa? Ya karena mereka fokus, ya. Nah, kita kan nggak bisa, karena kita harus cari rezeki, pagi harus kerja, ya, pulangnya malam, ya, di jalan macet, gitu ya. Ya itulah, karena dunia kita seperti itu. Tapi paling tidak kita harus punya waktu-waktu tertentu untuk interaksi dengan Al-Quran itu. Dan insya Allah, ya, pahalanya juga insya Allah tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah sedikit, pasti besar. Kenapa? Karena dulu zaman sahabat, zaman ulama salafus saleh itu ya tidak banyak godaannya kayak sekarang.
Ya, maksiat juga enggak banyak ya. Ya kalau kita sekarang ujiannya kan lebih besar, banyak. Sehingga pahala pun ya sesuai dengan kadarnya, insyaallah. Jadi ikhwafillah, jadi mari puasa dan Quran ini akan berikan syafaat kala di yaumul qiyamah bagi mereka yang berpuasa dengan benar, bagi mereka yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari sekarang terus ya, Sya'ban ini terus kita upayakan latihan baca Quran perbanyak ya. Ini yang hadis yang berikutnya. Lalu berikutnya, karena belum masuk itu Isya ya. Berikutnya juga an-nasaim yuwaffa ajruhu bighairi hisab. Bahwa keutamaan berikutnya bahwa puasa, orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan pahalanya tanpa hitungan. Jadi enggak bisa kehitung dari pahalanya. Bighairi hisab. Pahalanya sangat besar sekali. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu asru amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shaum, kecuali Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan berikan pahala. Subhanallah. Yada'u syahwatahu wa ta'amu min ajli, karena mereka dulu meninggalkan makan syahwatnya dan meninggalkan makan dan minum karena mengharapkan ridhaku. Lis-saimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan ya, farhatun 'inda fitrihi ya, kegembiraan di saat dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan ketika nanti akan berjumpa dengan Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fa fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk, dan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum dari di sisi Allah dari minyak wangi kasturi. Nah, jadi subhanallah, nilai puasa itu sangat besar ya, pahalanya sangat besar, sangat agung, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan hadis-hadis ini menyemangati kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Dan insyaallah ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, insyaallah nanti mulai sekarang kita niatkan, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin itikaf juga 10 terakhir di masjid ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kita itikaf. Insyaallah nanti kita datangkan imam dari luar, kita sahur bareng di sini bersama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, umur kita, dan bisa kita tunaikan ibadah saum Ramadan tahun ini insyaAllah. Demikian, barakallahu fikum jami'an, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.